Perkenalkan, saya Ilham Yoga Perdana, CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2025 yang bertugas di RSUP Jayapura sebagai peranata komputer terampil. RSUP Jayapura adalah rumah sakit vertikal milik Kemenkes yang berada di Jalan Raya Abipura Sentani, Hedam, Kota Jayapura, Papua. Visi dan peran RSUP Jayapura dibangun untuk menjadi rumah sakit rujukan di kawasan timur Indonesia dan Pasifik Barat, khususnya untuk penanganan kasus kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. RSUP Jayapura mempunyai moto Care for Life, Care with Love. RSUP Jayapura resmi memulai pelayanan kesehatannya melalui soft launching bertajuk Sehat Papuaku, Sehat Indonesiaku pada 11 Juni 2025 dengan direktur utama adalah Ibu Petronella Marsiari Samaso. Rumah sakit ini memiliki luas lahan 64.215 meter persegi dengan luas bangunan 45.363,33 meter persegi. Konstruksi bangunannya terbagi menjadi 3 bagian. Gedung A terdiri dari 4 lantai, gedung B 8 lantai, dan gedung C 2 lantai. RSUP Jayapura resmi membuka pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan mulai Senin tanggal 2 Februari tahun 2026. Saya bertugas di RS Jayapura ini sebagai tenaga IT, peranata komputer terampil yang berposisi sebagai programmer dan database administrator. Sebagai programmer di lingkungan rumah sakit, pekerjaan harian saya adalah meliputi mengembangkan modul sistem informasi manajemen rumah sakit, memelihara aplikasi yang sudah berjalan, memperbaiki bug atau error yang dilaporkan pengguna. Kemudian ada integrasi sistem, yaitu integrasi SIM RS dengan aplikasi eksternal, integrasi dengan alat medis, koneksi ke sistem Kemenkes, Satu Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian ada membuat laporan otomatis untuk manajemen rumah sakit, menyiapkan data untuk kebutuhan akreditasi dan audit, membuat dashboard monitoring layanan. Kemudian ada membuat dokumentasi teknis dan program yang dikembangkan. Kemudian ada membuat laporan bulanan kegiatan. Inti dari pekerjaan saya yaitu adalah sehari-harinya seperti ini: menulis kode baru, debugging and perbaikan bug yang dilaporkan baik dari user maupun ketika hasil testing. Kemudian ada kode review, yaitu setiap programmer mereview kode rekan kerjanya sendiri. Proses ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan konsistensi. Kemudian ada refactoring, merapikan dan menyederhanakan kode lama agar lebih efisien, mudah dibaca, dan lebih mudah dipelihara ke depannya tanpa mengubah fungsinya. Kemudian keterkaitan tugas saya sehari-hari, pekerjaan sehari-hari dengan manajemen ASN. Yang pertama adalah orientasi hasil dan kinerja. Dalam manajemen ASN, setiap pegawai wajib memiliki SKP yang terukur dan berorientasi hasil. Sebagai programmer, hasil kerja saya sangat konkret dan terukur, berupa program yang selesai dibuat, bug yang diperbaiki, sistem yang berjalan stabil. Ini selaras dengan prinsip manajemen ASN berbasis kinerja dan output. Kemudian ada sistem merit. Manajemen ASN menerapkan sistem merit, yaitu penempatan dan promosi berdasarkan kemampuan dan prestasi. Programmer yang produktif menghasilkan banyak angka kredit dan terus belajar akan memiliki peluang karir yang lebih baik dibanding yang pasif. Kemudian ada akuntabilitas dan dokumentasi. Prinsip akuntabilitas dalam manajemen ASN mengharuskan setiap pegawai mendokumentasikan pekerjaannya. Baik bagi programmer ini berarti logbook harian, dokumentasi kode, dan laporan kegiatan bukan sekedar formalitas, melainkan bukti nyata kontribusi kepada negara. Kemudian keterkaitan tugas saya dengan Smart ASN yaitu yang pertama adalah IT dan literasi digital. Tugas programmer seperti membangun sistem, mengintegrasikan sistem BPJS, mengembangkan dashboard, dan memelihara infrastruktur digital rumah sakit adalah wujud nyata penerapan literasi digital yang menjadi inti dari Smart ASN. Programmer di rumah sakit berada di garis terdepan transformasi digital layanan di bidang kesehatan. Yang kedua adalah
entrepreneurship, yaitu inovasi layanan. Smart ASN dituntut berpikir inovatif, programmer rumah sakit yang mengembangkan fitur baru SIM-RS, membuat sistem antrian digital, membangun dashboard monitoring bed occupancy rate, tanpa menunggu perintah adalah contoh nyata jiwa entrepreneurship dalam lingkungan pemerintahan. Kemudian ada integritas, yaitu menjaga kerahasiaan data pasien. Data rekam medis pasien adalah data yang sangat sensitif. Programmer yang menjaga keamanan data, menerapkan enkripsi, dan tidak menyalahgunakan akses ke database adalah cerminan integritas orang smart ASN, sekaligus kewajiban hukum berdasarkan UU PDP. Kemudian yang terakhir adalah nasionalisme. Programmer di rumah sakit secara khusus berkontribusi pada pemerataan layanan kesehatan di Papua dan kawasan timur Indonesia. Dengan membangun sistem yang andal, saya dapat mendukung misi negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Ini adalah bentuk nasionalisme yang konkret. Kemudian berikutnya adalah fenomena yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran dan kedudukan saya di unit IT, yaitu yang pertama adalah ketidaklayakan perangkat kerja. Jadi saya dan teman saya programmer di sini itu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang memenuhi, karena harus menjalankan banyak aplikasi sekaligus seperti IDE, server lokal, database, tools pengaman lainnya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya dukungan manajemen. Unit IT sering dipandang hanya sebagai fungsi teknis pendukung, bukan mitra strategis. Akibatnya, usulan kebutuhan jarang ditindaklanjuti, anggaran IT minim, dan tidak ada roadmap pembangunan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan tim IT selalu bersifat reaktif, hanya bergerak ketika ada masalah, bukan proaktif membangun sistem yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan motivasi kerja dan kualitas pelayanan sistem informasi rumah sakit secara keseluruhan. Kedua hambatan ini bersumber dari rendahnya pemahaman manajemen terhadap kebutuhan teknis IT, belum adanya tata kelola IT yang baik, serta budaya birokrasi yang masih memandang IT sebagai biaya, bukan investasi strategis. Baik, sekian dulu tugas video environmental scanning dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.